السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai bab yakin dan tawakal, termasuk sabar di sini. Kemarin kita bahas yakin dan sabar apabila dikawinkan akan melahirkan apa kemarin? Akan melahirkan presiden. Ketika rakyat yakin dan sabar, maka pasti Allah nggak mungkin bohong. Pasti akan lahir, akan muncul presiden, raja, Amirul Mukminin, Khalifatul Islam yang baik, adil, jujur, amanah, bertanggung jawab, sunnah dan seterusnya. Ya, maka cara ini mestinya ditempuh oleh kaum muslimin. Tidak perlu ikut-ikutan cara si kafir, pelatu, berbondong-bondong kaum muslimin bikin partai Islam, mengorbitkan satu orang yang soleh, yang baik. Itu caranya orang kafir. Cara Nabi adalah nggak usah begitu. Asal mayoritas kaum muslimin itu sabar dan yakin. Tentu ini setelah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, kewajiban-kewajiban diamalkan oleh kaum muslimin. Jangan sampai kita berzina, minum khamar, berjudi, berbuat syirik, berbuat bid'ah. Setelah itu kita yakin dan sabar, yakin dan sabar, yakin dan sabar. Pasti Allah akan munculkan seorang pemimpin yang adil, jujur, amanah, cerdas, tanggung jawab dan seterusnya. Kita nggak usah pusing gimana teknisnya gitu. Sekarang kan tidak mungkin ada pemimpin tanpa pemilihan. Nggak usah pusing, Allah Maha Tahu. Justru itu, yakin nggak? Yakin nggak dengan ayat Allah? Yakin nggak dengan sabda Nabi? Kita nggak yakin. Nggak bisa gitu dong, kan harus lewat parlemen, harus lewat partai. Itu berarti nggak yakin. Ya, nggak usah ada partai Islam, nggak usah ada parlemen, nggak usah ini itu. Ketika mayoritas kita dengar adzan langsung ke masjid, mayoritas ya, dengar riba langsung lari, jauh dari zina, khamar, judi, apalagi syirik dan bid'ah. Tinggal tunggu saatnya. Allah Maha Pandai. Kita luar biasa bodohnya kita. Allah Maha Pandai. Ya, udah yakin aja. Insya Allah. Ya, kita tinggalkan, kita masuk hadis 74. Masih tentang yakin dan tawakal. Saking yakinnya dia tidak mau minta diruqyah. Saya bacakan. Padahal minta diruqyah kan boleh, tidak haram, tidak dosa. Tapi dia yakin sekali bahwa Allah pasti akan menyembuhkan saya, menolong saya. Ngapain minta diruqyah? Saking yakinnya. Dan imbalannya luar biasa. Saya bacakan hadis 74 atau hadis pertama dari bab yakin ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Di sini dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Uridat alayyal umam," ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Yahya, Zakaria, ditampakkan kepada Nabi. Teknisnya seperti apa tidak usah kita bahas, ya. Apa beliau mimpi? Kan mimpi Nabi pasti wahyu kan? Apa memang ditampakkan ada layar lebar misalnya? Tidak perlu kita bahas. Pokoknya ditampakkan kepada beliau, beliau menyaksikan. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt. Aku melihat ada seorang nabi, kan 124.000 lebih ya. Jumlah nabi itu 124.000 lebih. Yang Rasul 313 kira. Aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya Ruhayt. Ruhayt ini bentuk tasghir dari ar-rahat. Antum tahu dalam kaidah bahasa Arab ada istilah tasghir. Kitab itu tebal, kalau tipis kutai. Umar itu besar, kalau kecil Umair. Qobla itu sebelum jauh, 2 jam 3 jam sebelumnya. Kalau semenit 2 menit sebelumnya bukan qoblu, bukan qobla, bukan qobl, tapi Ubair. Ba'da itu setelahnya jauh, mungkin 2 jam 3 jam. Kalau semenit 2 menit setelahnya bukan ba'd, tapi bu'aid, dan begitu seterusnya. Ini Ruhayt, bentuk tasghir dari ar-rahtu. Ar-rahtu itu antara 3 sampai 9. Ini dikecilkan, berarti ya mungkin nggak sampai, yang jelas nggak sampai 9, 8, 7 ya, mungkin 5, mungkin 4, mungkin 6 ya. Nabi, ada seorang nabi pengikutnya cuma 5 atau 6 orang. Nabi ya, bukan Imam Syafi'i lagi, bukan Imam Bukhari, enggak ada papanya Imam Bukhari, Imam Syafi'i dibanding dengan seorang nabi. Tapi lihat pengikutnya 5 atau 6 orang ya. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, lebih parah lagi ini, 1 atau 2 orang. Pengikutnya cuma 1 orang atau 2 orang ya. Bahkan lebih dahsyat lagi, wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Subhanallah. Kayak apa ini rasanya cobaan, dan nabi dapat wahyu, ilmunya nggak mungkin ada yang salah. Saya ngomong di sini berapa kali yang salah, insya Allah pasti ada aja ya, manusia ya. Imam Syafi'i ada aja yang salah, Imam Malik ada yang salah. Nabi nggak mungkin, nggak mungkin yang keluar dari lisan seorang nabi salah, nggak mungkin. Semua nabi, semua rasul pasti maksum, terjaga dari kesalahan. Tidak punya pengikut sama sekali. Kalau saya datang ke sini, yang hadir cuma 1 orang, 2 orang, mungkin males-malesan saya. Ini jutaan kali lebih mulia dari saya. Ya, nggak ada pengikut sama sekali dan terus berdakwah. Saya kan nggak wajib dakwah. Ya, kalau ada kesempatan ya boleh lah. Nggak ada kesempatan, nggak wajib nyari-nyari. Kalau Nabi wajib nyari-nyari. Sebagaimana Rasulullah sengaja datang ke Taif, karena di Mekah ditolak, dicaci, dimaki, dihujat oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Maka beliau cari daerah lain, Taif barangkali. Mudah-mudahan di Taif ada yang mau masuk Islam ya. Bukan disambut, malah disambit, berdarah-darah beliau. Inilah Nabi
Adapun para dai, para ulama, para ustadz nggak wajib. Ada kesempatan silahkan berdakwah, nggak ada kesempatan sudah. Kalau Nabi harus nyari kesempatan. Ustadz, ulama, kiai nggak perlu nyari-nyari kesempatan. Bayangkan, satu aja nggak dapat, sampai Nabi tersebut mati. Subhanallah waliyadzubillah. Idh rufi'a li sawabun 'adzim. Dan antum jangan salah faham ya, Nabi yang tidak punya umat sama sekali ini kira-kira dimurkai oleh Allah, dimarahi oleh Allah apa tidak? Tidak, tidak sama sekali. Kalau Allah mau jutaan orang sekaligus, Allah bisa perlu pakai Nabi, pakai Rasul. Kalau Allah mau. Jadi banyaknya pengikut bukan tujuan. Kewajiban para Nabi, para Rasul, termasuk para da'i, cuma menyampaikan, nggak lebih dari itu. Ya, balaghun mubin. Aku ini sekedar penyampai dan pemberi peringatan tentunya. Kalau engkau tidak mau sholat, balasannya begini. Kalau engkau berzina, balasannya begini. Kalau engkau makan riba, balasannya begini. Cuman begitu. Ya, nggak, awas. Makan riba, besoknya buntung kaki. Nggak ada begitu. Nggak ada. Nanti ancamannya nanti di akhirat, bukan di dunia ini. Kalau toh ada di dunia itu kecil, bukan tujuan. Ya. Idh rufi'a li sawadun 'adzim. Setelah itu ditampakkan kepadaku hitam yang besar. Orang Arab kalau menunjukkan jumlah yang banyak itu dengan kalimat sawadul a'dzam, sawadun 'adzim, hitam yang besar. Karena kita tahu di sana kan padang pasir. Ketika ada pasukan ribuan datang dari jauh, itu belum kelihatan kudanya, belum kelihatan kepalanya, belum kelihatan kakinya, belum kelihatan tombaknya. Kelihatannya hitam, hitam saking jauhnya ya, tapi sudah kelihatan hitam, hitam yang banyak. Ya, menunjukkan jumlah yang banyak. Fadhanantu annahum ummati, aku mengira, aku berharap itu umatku. Karena salah satu keinginan Nabi adalah berbangga dengan umatnya yang banyak. Oleh karena itu beliau berpesan terutama kepada para pemuda atau siapapun yang ingin menikah, carilah wanita-wanita yang al-wadud al-walud, yang pengasih dan yang bisa melahirkan banyak anak. Lu tahu dari mana? Kan belum dinikahi. Belum dinikahi emang tahu akan punya banyak anak. Lihat ibunya, lihat neneknya, lihat bibinya. Ibunya anaknya berapa? 13. Neneknya anaknya berapa? 16. Ah, ini bibit unggul. Insya Allah dia anaknya banyak. Ya. Kalau hari ini anak-anak muda justru kebalikan, ya, cari yang anak tunggal. Warisannya nggak kemana-mana, gitu kan? Matre. Ya. Ini menunjukkan bahwa anak itu otomatis agamanya mengikuti ayahnya, ibunya, orang tuanya, otomatis. Agama anak mengikuti orang tuanya. Dari sini batillah kelompok LK. Barangkali itu pernah dengar. Banyak di sekitar Pondok Aren, Bintaro dulu ya. Alhamdulillah sekarang sudah semakin sedikit. Lembaga kerasulan atau Isabugis, ya, atau masuk dalam NII. Jadi kita semua ini
Kalau Abu Bakar dulu masuk Islam kan jelas baca syahadat di hadapan Nabi. Umar masuk Islam jelas baca syahadat di hadapan Nabi. Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah masuk Islamnya jelas baca syahadat di depan Nabi. Nah, kapan kita baca syahadatnya di depan orang seperti Nabi? Nah, orang awam barangkali akan terkecoh. Oh iya juga ya, iya juga. Kapan kita baca syahadat secara khusus? Ya. Oleh karena itu Anda semua Islamnya belum sah, harus baca syahadat dulu di depan orang seperti Nabi. Artinya penerus Nabi sebagai pemimpin kaum muslimin. Presiden nggak mungkin, gubernur nggak mungkin. Nah, ada amir kami. Masuklah, baca syahadat, berbaiat dan seterusnya dan seterusnya. Ini sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena anak-anak sahabat ketika Nabi sudah wafat, nggak ada yang baca syahadat secara khusus di hadapan Abu Bakar misalnya, di hadapan Umar misalnya, tidak ada. Karena sekali lagi agama anak otomatis mengikuti orang tua. Kalau orang tua itu guru, belum tentu dia ingin anaknya jadi guru. Bahkan banyak yang mengatakan udah nggak usah ikut bapak jadi guru, pahit begini begini begini. Anak ayahnya olahragawan, apakah anaknya pasti ingin olahragawan? Belum tentu. Ayahnya pedagang, apakah dia ingin anaknya harus pedagang? Belum tentu. Adapun ayahnya Buddha, maukah dia anaknya jadi non Buddha? Nggak mungkin. Namanya juga keyakinan. Bagi dia yang paling benar adalah Buddha, kan begitu. Dia ingin anaknya ikut benar seperti dia. Begitu juga yang Hindu, begitu juga yang Yahudi, Nasrani. Kaum muslimin lebih-lebih lagi. Ya, mau nggak mau otomatis ketika kita semua muslim sholat, ada yang sholat, ada yang jarang sholat, ada yang taat, ada yang maksiat, tetap ingin anaknya Islam. Ya, maka bodoh dan bohong yang mengatakan, ya saya bebaskan anak-anak saya memeluk keyakinan apa, berarti dia nggak yakin. Kalau saya yakin Islam yang benar, tapi anak-anak saya bebaskan. Bohong, dusta, kadzab. Ya, mungkin dia yang nggak yakin kalau Islam itu benar. Kalau Islam itu satu-satunya yang benar, nggak mungkin dia akan membebaskan anaknya memeluk agama apapun. Itu dusta, bohong. Ya. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Dikatakan kepadaku, mungkin Jibril yang mengatakan, wahai Muhammad, yang engkau saksikan terakhir yang banyak sekali itu Musa dan umatnya, kaumnya. Ternyata bukan umat beliau. Ya, Nabi Musa umatnya banyak. Walakin undur ilal ufuqil akhar. Lihatlah ke ufuk yang lain. Dilihat lebih banyak lagi. Lihatlah ke ufuk yang lain, dilihat yang paling banyak. Jibril mengatakan, hadihi ummatuka, itulah umatmu. Banyak, banyak sekali, luar biasa banyak. Ya. Dan kita saksikan hari ini. Entah berapa miliar, berapa triliun ya, dari zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai sekarang 1400 tahun, yang 1400 tahun ditambah 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, 300 tahun lagi sampai hari kiamat. Entah berapa miliar, berapa triliun, hanya Allah yang tahu. Wa ma'ahum, di antara mereka, di antara umatmu itu ya Muhammad, 70,000, ada 70,000. Yang sekian triliun itu ada 70,000. Banyak sedikit? 70,000. Banyak sedikit? Sedikit sekali. Kalau 70,000 dari 100,000 banyak. 70% ya. Dari 1.000.000 masih banyak lah. Ini dari triliunan cuman 70,000. Sedikit. Memang orang baik, orang soleh, orang pilihan itu banyak apa sedikit? Sedikit. Ya lihat aja,
Dari triliunan manusia yang jadi nabi cuma 124.000, kan sedikit sekali. Dari 124.000 nabi, yang rasul cuma 313, lebih sedikit lagi. Yang dikisahkan dalam Al-Quran cuma 25, lebih sedikit lagi. Yang ulul azmi cuma 5 ya. Yang ulul azmi cuma 5. Yang Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah yang sebenarnya cuman 2. Jadi orang itu makin mulia, makin baik, makin berilmu, makin bertakwa, makin sedikit. Maka jika antum menjadi kelompok yang sedikit, jangan berkecil hati. Orang-orang baik, orang-orang mulia itu memang sedikit jumlah. Masih ingat hadis sahih Imam Muslim? Di antara 1000 manusia yang masuk neraka berapa? Masih ingat? 999. Innalillahi. Hanya 1 yang masuk surga di antara 1000 manusia. Jadi banyak yang masuk neraka daripada yang masuk surga. Nah, di antara umatmu yang sekian triliun itu, kata Jibril, itu cuman ada 70.000 yang apa? Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala 'adzab, yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Jangankan diazab di neraka dulu, dihisab saja tidak. Dihisab saja tidak. Padahal bagaimana hadis-hadis tentang hisab luar biasa. Kalau sejam 2 jam sebentar, ini berhari-hari, berbulan-bulan nggak selesai-selesai hisabnya. Mobilnya ada berapa, harga berapa, mewah apa tidak, dipakai buat apa saja, rumahnya sebelah sini sebelah sini. Semakin banyak kekayaan kita, semakin lama hisab kita di hadapan Allah. Ini tidak dihisab. Mungkinkah dia kaya raya? Mungkin ya, mungkin mobilnya 10 misalnya, 15, 20 mewah semua, tapi dia nggak dihisab. Karena nanti akan kita lihat yang tidak dihisab itu 70.000 yang miskin, yang rajin sholat, yang belum pernah berzina, yang belum pernah minum khamar, yang belum pernah makan riba. Enggak semua, enggak semua. Nanti kita lihat. Ini luar biasa tauhid, kemuliaan tauhid ya. Tanpa dihisab, tanpa diazab. Kayak apa mulianya itu ya? Kayak apa bahagianya. Orang-orang pada dihisab lama, ngantri. Kita nggak boleh pesimis ya. Dalam masalah akhirat kita tidak boleh cita-cita rendah ya. Maka Nabi mengatakan, wa idza sa'alta fas'al jannatal firdaus. Jika engkau memohon sesuatu kepada Allah, mohonlah, mintalah surga firdaus, surganya para nabi, para rasul ya. Nabi bersabda ini untuk siapa? Abu Bakar, Umar, kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh saja? Tidak. Kemarin-kemarin masih melacur, kemarin-kemarin masih mabuk, sekarang tobat, baru 2 hari tobat, minta surga firdaus. Boleh nggak? Boleh. Ini murahnya Allah, murahnya Allah. Maka keliru orang yang mengatakan nggak tahu diri, mosok baru sholat 3 hari sudah minta surga firdaus. Kalau dunia betul, kalau dunia betul ya. Baru kerja 3 hari, lulusan cuman SMA, minta gaji 20 juta ya. Kalau nggak dikepret ya. Ini tahu diri. Itulah dunia, itulah dunia. Akhirat tidak. Allah senang kalau kita minta dan nggak tanggung-tanggung mintanya. Justru kita minta mobil mewah, minta jabatan tinggi, minta naik gaji, itu tanggung. Allah senang kalau kita minta nggak tanggung-tanggung. Apa? Surga firdaus. Allah senang gitu ya. Summa nahada fadakhala manzilahu. Setelah Nabi bersabda ini, beliau bangkit masuk rumah beliau.
salah satu istri beliau. Nggak selang lama, ketika Nabi bangkit itu, para sahabat berbincang, siapa kira-kira ini? Siapa ini? 70.000 doang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapa kira-kira? Nggak ada yang nggak pingin para sahabat, karena para sahabat cita-cita besar mereka adalah kebahagiaan akhirat, bukan dunia. Fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka berpendapat, oh mungkin sahabat-sahabat Nabi. Dibantah, enggak. Sahabat Nabi mayoritas mantan, sahabat Nabi mayoritas mantan musyrik, ya kan? Kan masuk Islam, berarti sebelum Islam kan musyrik. Mana ada non Islam nggak musyrik? Non Islam pasti musyrik, kafir pasti musyrik, musyrik pasti kafir. Ya. Beda dengan Islam dan iman. Islam belum tentu iman, iman pasti Islam. Iman dengan ihsan, ihsan pasti iman, pasti Islam. Iman belum tentu ihsan. Ada kaidah tersendiri. Adapun musyrik, kafir pasti sama. Musyrik pasti kafir, kafir pasti musyrik. Gak ada non muslim yaitu kafir kok tidak musyrik, gak ada. Mungkin mereka adalah yang lahir dalam keadaan Islam, berarti anak-anak sahabat gitu. Dan ada lagi yang berpendapat lain, namanya juga pendapat, ya kan? Boleh-boleh saja dan bisa benar bisa salah. Kan masih ada Nabi SAW, nanti yang menghakimi Nabi, ya. Fakharaja alaihim Rasulullah SAW faqala, tidak lama Nabi muncul lagi, keluar dari rumah beliau, muncul lagi di masjid. Malladzi takhuduna fihi, apa yang kalian perbincangkan? Dijawablah begini. Kami sedang membahas 70.000 orang itu yang seperti apa, begitu mulianya, begitu bahagianya, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dijawab oleh Nabi, humul ladzina la yarkun. Ini saya bacakan yang Bukhari saja ya. Jadi ada sedikit apa istilahnya syadz, ya. Syadz adalah riwayat perawi siqah tapi bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih siqah. Yang lebih siqah ini mahfudz istilahnya, berarti yang terpakai yang mahfudz, ya. Intinya yang terpakai riwayat Bukhari, bukan Muslim. Saya bacakan yang riwayat Bukhari saja. Humul ladzina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Cuman 4 syaratnya. Tentu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji sudah dilewatin. Standar itulah istilah kita, ya. Itulah standar. Ditambahin. Ya. Humul ladzina la yastarkun. 1, dia tidak pernah minta diruqyah. Haramkah minta diruqyah? Tidak haram, ya. Saya sepertinya ada sesuatu nih di badan saya, ya. Jin, tolong ruqyah saya. Boleh, tapi keluar dari 70.000 itu, ya. Saya demam nih, saya panas nih, ya, tolong bacakan saya ayat-ayat Al-Quran, ruqyah. Bolehkah? Boleh, tapi keluar dari 70.000 ini. Dia nggak mau minta diruqyah. Kenapa? Karena Allah, tanpa kita minta tolong sama orang-orang untuk meruqyah, Allah akan menyembuhkan. Ya Allah, sembuhkan aku. Ya Allah, sembuhkan aku. Kalau mau ruqyah, ruqyah sendiri, tidak minta bantuan. Saking apanya? Saking kuatnya tauhidnya, saking sikohnya dengan Allah, percaya betul bahwa, yakin betul bahwa Allah akan menolong saya, menyembuhkan saya, membantu saya, dan seterusnya. Allah senang sekali. Allah digituin senang sekali. Semakin kita sikoh pasrah kepada Allah, Allah semakin senang. Beda dengan manusia. Ketika kita pasrah kepada seseorang, belum tentu dia senang, ngerepotin, kan? Allah tidak pernah repot.
Satu, tidak pernah minta diruqyah. Yang kedua, wala yaktawun, tidak berobat dengan kai. Ada di zaman dulu, mungkin sekarang masih ada ya, berobat dengan kai. Kai itu besi yang dipanaskan. Setelah dipanaskan, ditempelkan ke badan yang sakit. Ini salah satu pengobatan ya. Bolehkah ini? Boleh. Ada beberapa riwayat sahabat itu, kalau tidak salah Khabbab bin Arat, pernah berobat dengan ini. Memang halal, boleh ya. Tapi yaitu keluar dari 70.000. Apalagi yang haram ya, berobat kepada dukun, paranormal, jampe-jampe, ditiup-tiup, bahkan katanya penyakitnya dipindah ke kambing, ayam ya kan. Dan anehnya kambingnya harus beli sama dia ya, modus ya. Nggak boleh kita cari kambing sendiri gitu. Ditunjukkan sama dia nih, penyakitnya pindah ke kambing sini nih ya. Kalau betul begitu, tutup itu fakultas kedokteran, tutup ya, udah pakai ini aja, enak banget ya. Penyakit bisa dipindahin ke kambing, murah banget, paling 3 juta 4 juta ya. Kuliah di fakultas kedokteran berapa ratus juta, bahkan miliaran, belum alat-alatnya dan seterusnya, tutup itu. Dan terbukti ya, nggak lama itu, dulu kalau tidak salah tahun 2000-an rame itu, laris gitu ya. Memang itu ciri-ciri yang batil itu habis itu hilang. Beda dengan ilmu kedokteran kan, makin tumbuh makin terbukti kebenarannya, makin canggih, karena memang benar, nggak bohong. Mereka ini bohong. Ada dulu tahun berapa itu, siapa namanya itu masih pakai batu ya, iya anak-anak itu Pokari apa siapa itu, ciri-ciri bohong seperti itu, hilang. Itu hilang lagi ya. Maka luar biasa kalau sampai kaum muslimin percaya itu bodoh. Ini dulu perangi, selagi dukun laris, hal-hal seperti itu laris, jangan berharap lah akan muncul kemajuan, akan ditolong oleh Allah lah. Intinya kan begitu. Kita porak-poranda seperti ini, rupiah makin merosot, utang menumpuk segala macam, intinya Allah nggak tolong kita. Kalau Allah tolong kita kecil. Yang tandus padang pasir seperti itu, uangnya apa istilahnya petrodolar ya kan? Karena Allah tolong. Pada negerinya tauhid, dukun nggak laku di sana, pancung, potong leher, ada dukun, dan terjadi itu. Bahkan beberapa TKW dari Indonesia dihukum mati membawa jimat-jimat. Luar biasa, Allah tolong negeri yang bertauhid. Kita hancur-hancuran tauhidnya, dukun laris, jimat laris, keris laris. Jangan berharap akan muncul kebaikan ya. Itu pertama, minta ruqyah. Yang kedua, berobat dengan kai. Yang ketiga, tatayyur wala yatatayyarun. Untuk yang ketiga ini haram. Tatayyur itu haram. Yang pertama kedua masih halal, tapi ya keluar dari 70.000. Yang ketiga ini haram. Apa tatayyur? Tatayyur itu apa bahasa kita? Menganggap sial. Itu tatayyur. Gara-gara rumah saya madep ke sana nih, saya sakit-sakitan sekeluarga. Gara-gara saya jualan nggak pakai begini-begini, nggak laris. Gara-gara ya nggak ada hubungannya. Kalau ada hubungannya masih memungkinkan. Gara-gara pasar digusur nih, dulu saya laris sekali, tapi perkantoran pindah. Orang-orang kantor udah nggak makan lagi di warung saya. Ini masuk akal. Ini ini bukan tatoyur. Kalau tatoyur nggak ada hubungannya. Angka 13, angka 4, ya, warna ini, warna itu kan nggak ada hubungannya itu. Kita yang paling bodoh pun nggak bisa. Kita yang paling bodoh pun bisa untuk mengatakan nggak ada hubungannya. Ya. Profesor doktor manapun nggak bisa menemukan apa hubungannya sial dengan angka 13, ya kan? Tapi dihubung-hubungkan. Ini bodoh sebodoh-bodohnya.
maka orang syirik, orang musyrik itu bodoh sebodoh-bodohnya. Ini haram, tatoyur. Maka kalau antum mendapatkan musibah, kecelakaan, jangan pernah tatoyur. Ya. Tiba-tiba ban kempes, ban meletus, ya. Padahal berbelasan tahun pakai mobil itu nggak pernah, misalnya. Lalu cari-cari tatoyur, nggak boleh. Ya. Terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya bertawakal kepada Allah. Jadi betul-betul pasrah kepada Allah. Antum bisa lihat yang 4 tadi, nggak ada dikatakan rajin sholat sunat, selalu bangun tahajud, rajin sedekah, jauh dari, nggak ada. Bahwa itu semua kebaikan besar, betul, tapi kalah oleh yang 4 ini. Bayangkan, dijanjikan akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dengan melakukan 4 itu, dan semuanya ada di hati, nggak kelihatan. Tidak minta diruqyah, nggak kelihatan. Tidak berobat dengan kain, nggak kelihatan. Tidak tatayur, nggak kelihatan. Bertawakal kepada Allah, nggak kelihatan. Beda dengan sholat kelihatan, sedekah kelihatan, baca Al-Quran kelihatan. Ini semua nggak kelihatan, ada di hati. Dari sini keluar hukum bahwa amal hati jauh lebih besar daripada amal jawari. Setelah Nabi bersabda seperti itu, faqama Uqasah ibn Mihsan, berdirilah seorang sahabat bernama Uqasah. Bisa pakai tasdid, bisa tidak. Pakai tasdid lebih akrab lis-shawab. Uqasah, ya Rasul, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasul, mohon doakan kepada Allah supaya aku termasuk yang 70.000 itu. Apa kata Nabi? Anta minhum, ya, engkau termasuk. Ini bukan berarti Nabi punya hak seperti Allah, enggak, ya. Nabi diberitahu oleh Allah lewat Jibril bahwa Uqasah termasuk, gitu. Kalau nggak diberitahu, ya beliau nggak tahu. Dan itu banyak sekali yang beliau nggak tahu. Ini kebetulan beliau tahu, diberitahu oleh Allah lewat Jibril. Faqama rajulun akhar, berdiri lagi laki-laki lain. Ya Rasul, mohon doakan aku juga seperti Uqasah, semoga aku termasuk yang 70.000. Kata Nabi, sabaqaka biha Uqasah, engkau sudah kedahuluan sama Uqasah. Ya. Sampai di sini, hadis ini banyak fawaid yang terdapat dalam hadis ini. Saya ambilkan beberapa. Hadis ini sahih, ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan sekali lagi, hadis ini dan banyak hadis yang lain, ayat Al-Quran yang tidak bisa dicerna oleh akal kita, karena agama itu tidak harus sesuai dengan akal, ya. Berapa banyak perintah agama yang tidak bisa dicerna oleh akal kita, nggak masuk akal. Habis puluhan juta ke Mekah, Madinah, sampai sana cuman suruh muterin Ka'bah, ya, melempar-lempar jumrah, mencium Hajar Aswad, nggak masuk akal. Yang masuk akal mending uang puluhan juta untuk fakir miskin, membantu sesama, itu masuk akal kan? Itu bukan rukun Islam. Haji rukun Islam, itulah agama. Kalau semua harus masuk akal, ya bukan agama namanya. Ilmu pengetahuan masuk akal semua, ya kan? Maka orang yang mengatakan, oh hadis ini nggak masuk akal, ayat ini nggak masuk akal, sebetulnya dia yang bodoh, dia yang tidak bisa menggunakan akalnya. Bagaimana Allah Rabbul Alamin berbicara tidak sesuai dengan akal kita lalu ditolak? Antum masih ingat yang pertama kali menolak dalil dengan akal siapa? Iblis. Iblis adalah makhluk pertama yang menolak firman Allah, perintah Allah dengan akal, ya. Ketika Allah wajibkan iblis untuk sujud, menghormat, memuliakan Adam, dijawab dengan akal, ya.
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api ya Allah, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Akal mengatakan api lebih mulia dari tanah. Lihat. Maka orang yang pakai akalnya untuk menolak dalil, dia telah mengikuti jejak langkah iblis. Adapun para nabi, para rasul menundukkan akalnya di hadapan dalil. Walaupun akalnya enggak terima sama sekali, tapi itu perintah Allah, sami'na wa ata'na. Contoh besar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim enggak terima dengan akalnya. Ya, akal Nabi Ibrahim sama dengan akal kita. Enggak masuk akal seorang ayah disuruh menyembelih anak, tapi ini perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sami'na wa ata'na. Begitulah para nabi, para rasul, orang-orang saleh. Ketika akal bertemu dengan dalil dan bertentangan, akal buang jauh-jauh. Karena akal bisa benar, bisa salah, dalil pasti benar, walaupun tidak masuk akal. Banyak sekali fawaid dari hadis ini, sahih ya, Bukhari dan Muslim. Saya pilihkan beberapa saja mengingat waktu. Al-haqqu la yu'rafu bil kasrati wa adadil asabi'i al-marfu'ati. Kebenaran tidak ditunjukkan oleh apa? Oleh banyaknya pengikut, banyaknya orang yang setuju. Kalau banyak yang setuju, pasti benar. Itu ajaran Jawa. Ajaran si kafir Plato begitu. Pokoknya kalau banyak yang setuju, pasti benar. Ini ajaran Plato. Ya. Ajaran Islam, Allah dan Rasulnya mengajarkan yang pasti benar adalah yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kecuali di Al-Quran nggak ada, Sunnah nggak ada, silahkan berpikir sebaik-baiknya. Ya. Apa hukuman bagi pengedar narkoba? Ada di ayat? Nggak ada. Di hadis? Nggak ada. Silahkan berpikir. 20 tahun silahkan, 30 tahun silahkan, hukum mati silahkan, seumur hidup silahkan. Di Al-Quran dan Sunnah nggak ada. Adapun mencuri di Al-Quran sudah ada. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki dan perempuan, potonglah tangannya. Itu yang terbaik, karena sudah ada. Walaupun akal nurani logika mengatakan sadis, kejam, nggak masuk akal, ya, katakan bahwa Allah kejam, Allah sadis, berani? Karena Allah yang menyuruh, kan? Sepertinya kaum muslimin yang menyimpang itu nggak berani mengatakan Allah sadis, Allah kejam. Fadlu tawakkuli ala Allah Ta'ala wal i'timadi alaih. Keutamaan bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, dan ini jarang, ya. Ketika kita bawa ibu kita yang nafasnya sudah tersengal-sengal, ya, kita larikan ke rumah sakit, cari dokter jantung. Kita jarang dari kita yang mengatakan ibu saya mau sembuh apa meninggal, sudah ada catatan. Nggak mungkin sembuh kalau catatannya memang meninggal, nggak mungkin meninggal kalau catatannya memang sembuh. Maka tenang kita, ya. Tetap bawa ke rumah sakit, cari rumah sakit yang bagus, dokter yang bagus, tapi tetap kita punya modal, ya. Bisa sembuh, bisa meninggal. Bandingkan dengan orang-orang kafir yang tidak tahu konsep takdir. Pokoknya kalau nggak ketemu dokter yang bagus, ya mati. Kalau ketemu, ya pasti sembuh. Itu orang kafir, ya.
Kita tidak kafir, kita percaya, kita tawakal sekali. Dengan demikian tidak perlu kita cari cara-cara yang dosa. Kan ngantri itu, kita suap petugasnya biar kita dapat antrian pertama. Percuma, kalau takdirnya mati, nggak mungkin sembuh. Ya, kalau kita bergegas boleh, kan bergegas halal. Kalau kita bayar petugas supaya kita di nomor satu, perbuatan suap, perbuatan haram, perbuatan dosa tidak mungkin bisa merubah takdir. Nggak mungkin takdir bisa dirubah dengan perbuatan dosa. Takdir bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan taat kepada Allah, bisa dirubah. Saya kira sering kita bahas di majelis ini ya. Tadinya umurnya 60 jadi 80, berubah baik kan? Dengan apa? Dengan sedekah, dengan silaturahim, gitu. Tadinya takdirnya sakit 3 bulan, jadi 3 hari atau bahkan cuma sehari. Dirubah oleh apa? Oleh sedekah, oleh doa, gitu. Tadinya takdirnya dia kalah tender, begitu dia nyuap jadi menang. Nggak mungkin ada tulisan seperti itu. Berarti Allah tidak maha baik. Kan semuanya sudah direncanakan oleh Allah. Masa Allah mengatakan kepada malaikat penjaga rahim, tulis proyek yang di Makassar itu nanti tahun 2020 gagal, tapi kalau dia mau nyuap jadi berhasil. Nggak mungkin. Allah maha baik, Al-Barr. Tidak mungkin Allah menulis seperti itu. Berarti Allah jahat dong, Allah tidak baik dong. Yang terakhir, tahrimut tasya'umi wat tatayyuri. Haram bertasya'um, tatayyur, haram ya. Kalau minta diruqyah masih halal, berobat dengan kain masih halal, tapi tentu kita yang sudah dengar hadis ini kita nggak mau, rugi besar walaupun halal. Dari sini kita tahu bahwa manusia itu bertingkat-tingkat, tidak mentang-mentang melakukan yang halal kemudian dia satu derajat dengan orang-orang yang meninggalkannya. Beda kan? Walaupun tidak haram. Adapun tatayur haram. Apa tatayur? Menganggap sesuatu yang bukan asbab menjadi asbab. Dan jelas tatayur hukumnya syirik, musyrik. Wallahu a'lam. Ya, kita sisakan waktu beberapa menit untuk soal jawab. Ada pertanyaan? Silakan.